Nah, niat dan tata cara sholat jenazah. Adapun niat dari sholat jenazah, jika jenazahnya laki-laki maka niatnya usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan maka bacaannya niatnya usolli ala hadal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, adapun tata cara sholat jenazah itu jika jenazahnya perempuan maka posisi imam itu berada di depan tali pusar atau perut jenazah. Sedangkan jika jenazahnya laki-laki maka posisi imam itu sejajar dengan kepala jenazah. Nah, tata caranya misalnya jenazahnya laki-laki, kita sebagai makmum. Nah, itu yang pertama kita berdiri dan membaca niat. Misalnya jenazahnya laki-laki, jadi kita membaca niat untuk jenazah laki-laki. Nah, selanjutnya kita melakukan takbir yang pertama. Nah, setelah melakukan takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah melakukan takbir yang pertama dan membaca surat Al-Fatihah, kita melakukan takbir yang kedua. Nah, dalam takbir yang kedua ini kita membaca sholawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita melakukan takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga ini kita membaca doa sholat jenazah yang berbunyi Allahumma ghfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, selanjutnya takbir yang keempat. Nah, kita membaca doa untuk jenazah yang berbunyi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah, setelah itu kita melakukan salam. Niat dan tata cara sholat gerhana bulan. Nah, adapun niat dari sholat gerhana bulan itu berbunyi usolli sunnatal khusufi ro'ataini lillahi ta'ala. Nah, tata caranya yang pertama kita berdiri, kemudian membaca niat usolli sunnatal khusufi ro'ataini lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita melakukan takbir. Nah, setelah takbir kita membaca doa iftitah yang berbunyi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillati fatara samawati wal ard hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Nah, setelah itu kita membaca doa surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat-surat dalam Al-Quran. Nah, itu diutamakan membaca surat Al-Baqarah atau surat lainnya yang sekiranya kita itu membacanya lamanya sama seperti kita membaca surat Al-Baqarah. Nah, jika tidak mampu, kita bebas membaca surat-surat pendek ataupun surat lainnya. Misalnya surat An-Nas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, setelah itu kita melakukan ruku. Nah, ruku ini kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu ketika ruku ini kita harus melakukannya dengan lama. Dalam membaca tasbih, lamanya itu seperti kita membaca 100 ayat dalam Al-Quran. Nah, setelah itu kita i'tidal. I'tidal ini kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat dalam Al-Quran lagi. Nah, itu diutamakan kita membaca surat Al-Imran. Atau jika kita tidak mampu, kita boleh membaca surat lainnya, misalnya surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Nah setelah itu kita melakukan rukuk lagi yang kedua, bacaannya sama seperti rukuk yang pertama. Nah setelah itu kita iktidal dengan membaca bacaan iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah setelah itu kita melakukan sujud. Nah ketika sujud itu kita membaca bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, bacaannya sama seperti sholat biasa, yakni Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wadihni wa'afini wa'fu'ani. Nah setelah itu kita melakukan sujud yang kedua, bacaannya sama seperti sujud yang pertama. Nah setelah itu kita berdiri lagi mengulang rakaat yang kedua. Nah adapun tata caranya pada rakaat yang kedua ini sama seperti pada rakaat yang pertama, namun bedanya pada rakaat yang kedua ini setelah bangun dari sujud yang kedua kita membaca bacaan tasyahud akhir yang berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita melakukan salam. Niat dan tata cara sholat gerhana matahari. Nah adapun tata caranya, yang pertama kita membaca niat. Nah niatnya yaitu usolli sunatal khusufi syamsi lillahi ta'ala. Nah setelah membaca niat kita melakukan takbir. Nah setelah melakukan takbir kita membaca doa iftitah, baik pendek ataupun yang panjang itu bebas, yang berbunyi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita membaca surat pendek, misalnya surat Al-Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah setelah itu kita melakukan ruku. Nah ruku ini dilakukan dengan waktu yang lama, bacaannya sama seperti ruku yang biasanya, yakni subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Nah setelah itu kita bangun dari ruku, kemudian berdiri tegak lagi, tidak langsung sujud. Nah jadi ketika berdiri kita membaca doa surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sama seperti rakaat yang pertama, di rakaat kedua ini juga membaca surat pendek, misalnya surat An-Nas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah setelah membaca surat pendek kita rukuk yang kedua. Nah rukuk yang kedua ini juga dilakukan dengan durasi waktu yang sangat lama seperti rukuk yang pertama. Nah setelah itu kita bangun dari rukuk dan membaca doa iktidal seperti biasanya yang berbunyi Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita melakukan sujud. Nah sujud ini bacaannya sama, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian bangun dari sujud yang pertama dengan membaca Rabbi ghfirli warhamni wajiburni warfa'ni wadihni wa'afini wa'fu'ani. Kemudian sujud yang kedua bacaannya sama seperti sujud yang pertama. Nah setelah itu kita duduk sejenak untuk berdiri, kemudian melakukan rakaat yang kedua. Nah adapun tata caranya rakaat yang kedua ini sama seperti rakaat yang pertama, cuman bedanya pada rakaat kedua ini setelah bangun dari sujud yang kedua
kita membaca bacaan tasyahud akhir. Nah, setelah itu kita mengucapkan salam. Niat dan tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita melakukan kesalahan dalam sholat, baik mengurangi atau menambah gerakan sholat, ataupun ragu jumlah rakaat yang kita lakukan. Nah, adapun sujud sahwi itu bisa dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama, sebelum salam, dan yang kedua sesudah salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam apabila kita melakukan kesalahan, yaitu kekurangan jumlah rakaat. Misalnya kita meninggalkan tasyahud awal. Nah, itu maka sujud sahwi dilakukan di sebelum salam. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, misalnya ada tambahan rakaat yang kita lakukan, misalnya kita sholat maghrib sebanyak 4 rakaat. Nah, itu maka kita melakukan sujud sahwi setelah salam. Nah, adapun tata caranya, misalnya ketika kita kekurangan jumlah rakaat, maka sebelum kita salam, kita itu niatkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, setelah itu kita langsung sujud sebanyak 2 kali seperti sholat lainnya. Nah, ketika sujud tersebut kita membaca subhana man la yanamu wala yashu. Nah, setelah itu kita melakukan salam. Niat dan tata cara wudhu. Nah, adapun niat dari wudhu itu berbunyi nawaitu wudu'a li raf'il adasil asyuril fardhu lillahi ta'ala. Nah, tata caranya, yang pertama kita membasuh tangan seperti ini. Setelah membasuh tangan, kita melakukan berkumur. Nah, airnya itu jangan dibuang di depan kita, yakni di pinggir seperti ini. Nah, setelah berkumur sebanyak 3 kali, kita membersihkan hidung. Nah, dalam membersihkan hidung ini kita bisa menghirup air kemudian mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh muka mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai dengan dagu. Nah, itu dibarengi dengan membaca niat berwudu seperti ini. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asyuril fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh tangan mulai dari siku sampai dengan telapak tangan. Nah, itu dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Nah, karena sunahnya itu 3 kali. Nah, setelah mengusap tangan, kita membasuh sebagian rambut di kepala. Nah, itu kita basuh mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai dengan ujung rambut. Nah, misalnya seperti ini, kita ambil yang pendek saja. Nah, itu kita usap sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh telinga secara bersamaan selama sebanyak 3 kali. Nah, setelah membasuh telinga, kita membasuh kaki. Nah, ketika perempuan itu biasanya membasuh kaki mulai dari jari-jari kaki sampai dengan mata kaki. Nah, kalau seorang laki-laki biasanya itu membasuh kaki mulai dari jari kaki sampai dengan betis. Nah, ketika membasuh itu kita harus membersihkan sela-sela jari kaki. Nah, setelah itu kita membaca doa berwudu. Nah, doa berwudu itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Niat dan tata cara bertayamum. Nah, yang pertama kita harus menghadap kiblat. Selanjutnya kita membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillah, kita meletakkan kedua telapak tangan kepada debu yang menempel di lantai, dinding, ataupun kaca yang ada di jendela, dengan dibarengi membaca niat yang berbunyi nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita usapkan, kemudian kita menyedikitkan debu yang menempel di tangan kita dengan cara meniupnya. Selain itu juga bisa dengan seperti ini. Nah, setelah itu kita mengusapkan debu kepada seluruh wajah seperti ini. Nah, setelah itu kita mengusapkan debu kepada tangan. Namun sebelumnya kita harus melepaskan
barang-barang yang kita pakai yang bisa menghalangi debu untuk mengusap tangan kita, misalnya seperti jam, gelang, ataupun cincin. Nah, itu sebaiknya dilepas dulu. Nah, setelah itu kita tempelkan tangan kita kepada debu. Setelah itu kita sedikitkan lagi atau kita tiup. Setelah itu caranya kita mengusap di tangan itu dengan cara seperti ini. Nah, kita balik tangan kiri kita sampai ke ujung jari. Nah, itu dilakukan sama, tangan kiri juga sama seperti ini. Kita putar. Nah, seperti itu. Adapun doa setelah melakukan tayamum itu sama seperti doa setelah kita berwudu.